mereka senang untuk menanamnya, ya karena nilai jualnya bagus. Kurang tepatnya pengambilan daunnya, entres. Iya. Entres yang membuat gagal. Ini kan udah cukup tua ya. Berbeda sama ini. Ini terlalu muda. Ini biasanya ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, terlalu muda. Terlalu muda. Jangan senang dulu ketika pohon baru ditanam masih kecil sudah berbuah. Atau jangan kecewa dulu ketika pohon yang ditanam belum berbuah. Artinya ternyata ada kekhawatiran. Kekhawatirannya kenapa? Kenapa sih pohon kecil-kecil ini udah berbuah? Ternyata itu dia untuk melakukan regenerasi. Namanya generatif. Jadi sebelum pohon itu mati, dia memaksa untuk berbuah. Gitu. Mohon untuk perhatian khusus kepada kami yang termasuk petani yang mikro. Dalam arti untuk memiliki lahan luas pun belum mampu, untuk modal yang besar pun belum mampu, dan untuk itulah kami butuh dukungan dari pemerintah. Jadi besar harapan kami untuk pemerintah itu, lihatlah kami yang penggerak ekonomi mikro. Artinya walaupun kecil tapi bisa menggerakkan, ada pergerakan uang, ada pergerakan ekonomi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita Bang. Iya. Alhamdulillah. Bang, ini daerah mana Bang ya? Ini Kukusan. Kukusan. Pintu tol Kukusan. Kukusan. Beji ya, bukan ya? Masuknya masih Kukusan. Beji ya? Lagi. Kelurahan ya? Kelurahan ya. Nah, ini apa sih Bang yang ditanam Bang? Wah, lumayan tanaman banyak apa aja Bang? Banyak macam-macam. Tapi kayaknya fokusnya ke alpukat saya lihat Bang. Perhatikan banyak alpukat Bang. Iya, bibit alpukat ya Bang ya? Karena kita sedang mengembangkan mengembangkan alpukat, berbagai macam jenis alpukat gitu. Jadi kita coba mengelola lahan yang cukup tadinya terbengkalai. Kita izin, nanti dikasih, kita coba usahakan untuk mengembangbiakan alpukat dengan cara sambung. Oke. Ceritain Bang, awalnya gimana Bang, kok Abang tertarik ke alpukat Bang, gak ke tanaman lain Bang tadi? Oh gitu ya, sebenarnya sih tertarik juga di tanaman lain, tapi karena berhubung di alpukat ini peminatnya cukup banyak. Hasil buahnya pun diserap pasar bagus ya. Jadi lumayan lah untuk kita melangkah ke depannya, nggak ragu karena kebutuhan pasar masih cukup banyak, peminat bibit dengan berbagai macam jenis juga cukup banyak gitu. Saya lupa memperkenalkan tadi ya, kreatif ini Bang El, petani, pengusaha juga bibit alpukat ya Bang ya? Alpukat di daerah Kukusan. Bang El, nih saya mau tanya nih ya. Apa saja Bang El ya persiapan untuk bisa dilakukan untuk yang saat ini banyak masyarakat yang belum tahu nih, untuk menyambung pucuk nih ya. Sekarang kita fokus ke situ nih, pengen tahu nih. Betul. Banyak yang taunya jadi aja tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Berapa lamanya gitu gitu Bang. Bagus tuh. Gini, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk persiapan kalau misalkan kita mau bertani atau iseng-iseng di rumah lah ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Media tanam. Karena kita di sini memproduksi massal, jadi kita mempersiapkannya cukup banyak. Ada beberapa komposisi pada media tanam yang kita bakal gunakan, seperti misalkan sekam basah, pohe itu seperti kotoran kambing atau sapi atau dari ayam atau puyuh ya, itu pohe maksudnya. Terus sama sekam ayam. Kenapa sekam ayam? Karena itu seperti di alas pembesaran ayam itu ditebarin sekam. Jadi ketika digunakan dia udah tercampur sama kotoran ayam itu sendiri. Kemudian kompos daun-daun yang kita sengaja fermentasi, busukin atau jadikan bahan-bahan untuk penambahan. Kemudian tanah merah. Tanah merah walaupun persentasenya nggak terlalu banyak ya. Kemudian sekam bakar. Sekam bakar itu untuk menjaga kelembapan. Jadi pertama ya langkah-langkah yang kita lakukan adalah menggelar satu karung
sekam basah, Ya. sekam yang belum dibakar ya, sekam. Kemudian kita taburin lagi 1 karung sekam kandang, sekam ayam. Kemudian kita taburin lagi setengah karung itu kompos. Udah 3 lapis tuh ya. Kemudian kita taburin lagi kotoran hewan. Kemudian kita tumpuk lagi pakai sekam. Kemudian kita taburin lagi tanah merah. Kemudian di atasnya kita taburin ini. Nah, itu. Ini penting ini untuk lihat tuh kamera. Ini penting. Jadi ini yang kapasitas 2 kilo kami gunakan untuk 4 kali pembuatan media tanam. Ini langkah awal ya sebelum dilakukan apa namanya? Masuk ke polybag. Polybag ya. Betul. Jadi ini salah satu yang menyuburkan tanaman juga, kemudian menjaga kualitas media tanam. Kemudian ini kami gunakan itu apa bang? Terigu? Bukan. Ya, mirip terigu ya. Terigu ya. Pisangnya belum nih. Bisa kita goreng. Ini adalah kapur dolomit. Ini penting juga buat menjaga dan mengurai di tanah. Ini bahan apa bang? Kapur alami. Kapur alami yang digiling yang diproduksi. Tapi dijual bebas ya? Dijual bebas kok. Dijual bebas. Ini digunakan untuk tambahan juga. Mengatur kelembapan. Ya fungsinya. Oke. Jadi setelah ditabur semua, jadi sekam kering, sekam basah, sekam mentah ya, sekam mentah. Kohe, sekam ayam, tanah merah, sekam bakar, sekam lagi. Kemudian taburin ini baru kita aduk. Jadi kapasitasnya 2 karung sekam, 1 karung sekam ayam, setengah karung kohe, setengah karung sekam bakar, terus tanah merah setengah karung, 1 karung, sorry, 1 karung. Jadi kenapa dominan di sekam basah itu agar ringan sih sebenarnya. Dimasuk di polybag juga bagus. Itu untuk berapa banyak tanaman bibit bang untuk yang tadi yang sekam di 1 karung, terus ini berapa karung gitu? Itu kurang lebih 230 sampai 250 polybag ya. Polybag ya. Iya. Disebut polybag yang ini ya. 230 sampai 250. Nah, artinya memang perawatannya itu gampang-gampang susah ya bang. Lumayan susah. Itu kita malah persiapkan. Jadi benih kita semai. Ini belum berkecambah ya. Benih kita semai. Itu kita persiapkan dia juga. Jadi menunggu benih berkecambah, kita udah menyiapkan itu. Jadi ketika benih udah mulai berkecambah, ya masuk ke polybag. Nah tadi komposisinya udah jelas tadi kan bang ya? Komposisinya tadi apa aja tadi kan udah jelas. Nah itu terus setelah itu prosesnya apa lagi bang? Ya, itu langsung berkelanjutan tuh ya. Berarti dari kita persiapan media tanam sama apa yang bakal kita tanam. Jadi kita benih-benih ini setelah kita diamkan di media yang terpisah, cuma dia karena mungkin efek dari cuma sekam aja, jadi ketika kita pindahkan ke polybag yang sudah kita mix tadi ya, unsur haranya lebih bagus, jadi benar-benar bagus. Jadi setelah 1 bulan penyemaian benih, kita pilih yang dominan tumbuhnya. Ketika kita lihat dominan tumbuhnya, terlihat batang lebih bagus, masuk deh sekam media tanam tadi ke polybag sambil kita masuk juga benih itu. Jadi kurang lebih lumayan panjang waktu. Itu usia berapa? 1 sampai 2 bulan. Itu lumayan lama loh. Lama juga. Lumayan lama. Dari kita penebaran benih sampai masuk ke polybag ya. Itu sampai 1 sampai 2 bulan. Gitu. Tapi potensinya untuk bertahan, maksudnya kesuburannya dan lain-lain itu udah jaminan. Dijamin. Itu yang membuat kita merasa kok lebih bagus ya, karena komposisi yang kita gunakan setelah di semai bibit itu lebih bagus, unsur haranya ya terdukung lah. Apa bang? Apa nih bang? Ini. Ini media tanam yang tadi kita bicarakan. Yang kita bicarakan. Ini media tanam yang difermentasi. Ini boleh lihat ya. Iya. Ini jadi setelah
setelah kita Oke. komposisi yang kita acak-acak tadi banyak macamnya. Emang dominan kesekamnya ya. Iya, ini yang sudah tadi di ini ya. Di apa namanya, di pupuk-pupuk campur-campur Ya, itu. itu yang berapa komponen itu ya. Komposisi Ini dicampur komposisi jadi dicampur, ini ya. Jadi ini. Oke. Disiram terus ditutup. Ini udah siap banget ini. Ya. Udah gembur. Nah, setelah ini masuk ke polybag. Oke. Masuk ke polybag. Kemudian kita cabut dari bibit yang kita semai. Ya. Nih di sana ada bibit yang kita semai. Oke. Setelah kita semai, kita masukin ke tempat adaptasi dulu. Ini kenapa ini ditutup ini ya? Ya, buat meredam panas ya. Kemarin sempat kita coba, ada beberapa hal yang kita juga perlu perhatikan. Ternyata persentase cahayanya masih terlalu terang. Ternyata daunnya dominan kuning. Dominan kuning, nggak sehijau ini. Nah ini setelah ini, itu kan dari benih itu 1 bulan. Kita taruh sini. Kemudian kita perhatikan. Ini berapa lama? Ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan di sini. 2 bulan. Oke, setelah itu kita tunggu sampai batas tinggi yang kita perlukan. Berapa senti? Itu kurang lebih 45 sampai 60. 60 senti. Ya. Oke. 45 sampai 60 kita tunggu, nanti kita pilih lagi yang dominan. Yang buat pohon-pohon yang lumayan lah ya. Kita pilih lagi yang masuk. Setelah itu kita lakukan penyambungan nih. Setelah di atas 45 cm. Ya, setelah itu setelah lakukan penyambungan, ya prosesnya lagi. Setelah sambung kita kolektif di sini, kumpulin di sini. Ini setelah penyambungan tadi di sini. Setelah penyambungan. Nah, ini kan betul. plastik. Ya, masih sungkup-sungkup. Ini kan sungkup yang kita main sungkup lilit ya. Ya. Bukan sungkup yang plastik itu. Nah, ini perlu perhatian juga. Itu tadi misalkan ada beberapa mata tunas nih, seperti ini nih. Ini harus diperhatikan biar enggak mata tunas ini biar nggak dominan. Ya. Bisa kalah. Jadi nutrisinya nggak ke sini. Ya, betul. Mata tunas tadi. Nah, setelah mata tunas seperti ini nih, udah pecah. Ini kan mata tunas nih. Ya. Tunasnya udah keluar nih. Kita pilih masukin ke sini. Pindah ke sini. Oh. Gitu. Kenapa? Karena setelah ini maksimal udah pindah ke sini, kita bisa melakukan penyambungan ulang. Penyambungan lagi. Kumpulin lagi ke sini. Setelah dari sini, kita lakukan pemilihan lagi. Yang daunnya udah dominan lebar, yang daunnya udah maksimal. Ke tempat adaptasi yang terkena sinar matahari semi langsung lah ya. Itu ya. Iya. Nanti setelah mereka sudah mulai kuat, baru kita perlahan langsung ke jemur matahari langsung. Itu yang udah siap dijual? Langsung siap dijual, betul. Artinya udah kuat lah ya, kalau kita bawa kemana-mana pun. Dan siap untuk ditanam? Siap langsung ditanam. Siap. Nah, Bang, ini jenis alpukatnya apa aja, Bang? Banyak. Ada Mickey, ada Maerot, KS01, J2, Penil, terus ada Maerot, lumayan banyak. Nah, tadi yang Abang bilang apa tadi? Ada di J2, itu apa Bang? Jadi nama apa sih Bang? Apa nama orang, apa memang nama tempat gitu? J2 ini, iya. Nah, itu boleh jadi gini. Ini termasuk guru saya sih yang pengembangnya ya. Kenapa disebut J2? Karena dia berdua ini mengembangkan jenis ini yang belum ternama. Belum punya nama, belum tersertifikasi ya. Jadi J2 ini adalah Bang Jujun sama Bang Juar. Oh, dari nama yang menemukan jenisnya ya? Iya. Nah, kalau ada lagi nih. Ini KS. Sebenarnya ini KS ini kan ada kepanjangan yang KS01. Karena mungkin si penemunya juga sama. Bang Jujun juga. Jadi dikembangin sama dia karena sama, belum bernama juga, dikembangin dengan KS01. KS apa? Kukusan. Makanya ini jarang, belum tersebar banyak. Makanya masih tertulisnya KS01. Nah, ini yang menghasilkan bibit ini menghasilkan alpukat Mickey. Bukan, beda lagi. KS ini makanya disebutnya KS. Kalau Mickey itu kan mungkin salah satu alpukat yang tersertifikasi ya, di Jagakarsa. Itu basicnya dari
alpukat Cipedak. Oke. Iya, kalau Mickey-nya itu salah satu pengembang juga yang menggunakan nama, mungkin orang tuanya ya, disebutnya Mickey gitu. Oke. Nah, kenapa alpukat Mickey di sini lebih banyak Bang dibanding yang lain? Keren tuh pertanyaannya. Iya. Gimana Bang? Karena kecenderungan di level tanah di Jakarta Selatan dan Bogor itu lebih adaptif kok Mickey nih. Tanah pengaruh? Pengaruh banget, ternyata pengaruh banget. Selain hasil buahnya juga bisa maksimal, rasanya tidak berubah dari misalkan dari Jakarta Selatan ke Depok sampai ke pinggiran Bogor, itu rasa masih stabil, size buah masih masuk, peminatnya nggak sedikit, jadi cukup banyak deh. Jadi dominan mereka memilih yang aman ya, yang bisa nggak terlalu dipikirin ketika setelah ditanam. Nilai jualnya gimana Bang? Itu bagus. Itu yang membuat acuan salah satu peminat penanam alpukat Mickey ini dominan memilih alpukat Mickey ya. Itu efek salah satu yang mereka senang untuk menanamnya ya, karena nilai jualnya bagus. Tapi nggak kalah dengan jenis yang lain ya Bang? Kalah menang itu soal rasa sih ya. Rasa ya. Jadi ada beberapa yang sukanya dengan tekstur yang agak berair, ya. Ada suka yang berserat, agak padat, agak berserat gitu. Tapi dominan kita di sini penikmatnya itu lebih dominan ke Mickey. Mickey itu lebih mungkin bisa dibilang kayak kalau mentega itu kayak mentega mungkin ya. Kayak mentega. Dia lembut ya. Lembut digigitnya juga, tidak terlalu berair ya. Apa ya? Ada aroma-aroma gurihnya, aroma-aroma khas Mickey dan aroma-aroma alpukat itu cukup terasa. Jadi ya sulit dilupakan lah ya. Nah Bang, balik lagi ke tadi di proses awal untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas seperti alpukat Mickey tadi Bang. Itu kan pasti ada proses tahapan-tahapannya untuk kayak penyambungan, stek ya dan lain-lain. Betul. Bisa jelaskan nggak sih Bang apa sih tahapan-tahapan untuk bisa tadi yang Abang bilang proses potongan, stek dan penyambungan lain-lain seperti apa Bang? Bagus. Ini kita langsung ke contoh-contoh aja ya. Contoh boleh Bang. Di sini misalkan saya punya pohon. Kenapa kalau kita perhatikan di sini ada beberapa varian ketinggiannya ya. Kita sebenarnya kalau misalkan dipilih-pilih nih, di sini ada saya punya ukuran. Iya, jadi ada yang 40, 45, 50. Tandain ya. Jadi kita mau bukan setel sih, artinya dia cocok di ketinggian berapa nih udah masuk. Ini kurang lebih di usia 3 bulan. 3 bulan ini. Iya, ini di usia 3 bulan dari semai. Jadi kita mau seragamin, kita tinggal lihat. Ini bagus di itu 60 ya? 50. Oh, dari iya, bagus di 50 nih. Oh gitu. Oh, ini enggak masuk itu. Enggak, karena ini terlalu muda. Iya, jadi kalau misalkan kita ambil ini terlalu lemah dia. Dia masuknya di 50. Ketinggian 50. Jadi misalnya kita mau seragamin di ketinggian 50, enak nih. Kita punya acuan. Misalkan 100 pohon 50 atau 200 pohon 50. Nah, kita acuannya ini, jadi nggak terlalu ngukur-ngukur pakai penggaris lagi ya. Untuk bisa dicontohkan lain nggak Bang? Ini kan ada yang berbeda-beda nih. Ini ada yang begini, ada yang begini. Terus juga ini ada talinya gitu ya. Itu bisa dijelaskan. Oh iya, benar. Ya, ada beberapa kok ada keanehan ya? Iya. Gini. Rata-rata kita dulu menggunakan sungkup. Oh, sungkup. Sungkup itu apa? Sungkup ini setelah kita potong dan kita lakukan penyambungan, kita lakukan sungkup. Ini sungkup untuk menjaga kelembapan. Jadi kalaupun panas, batang ini tidak langsung kering, masih mampu bertahan lah. Iya. Kalau misalnya kita buka, ini ada penguapan. Penyerapan kambium ke batang yang kita sambung itu belum sempurna. Dia keburu kering. Maka untuk mencegah kekeringannya kita lakukan sungkup. Tapi kita di sini menggunakan metode sungkup yang berbeda. Apa langsung dipraktekin nih? Boleh. Nih, gini. Nih misalkan kita ambil di sini ketinggian 50 tadi tuh. 50 ya? 50. Nih 50. Kita buang, kita tandain di 50-nya. Kemudian kita potong. Di ketinggian 50.
ya. Kemudian kita lakukan penyambungan. Sambung. Ini ngambil dari yang bibit yang beda apa sama? Ini Mickey. Oh Mickey, oh. Ini Mickey. Kalau ini kan kita blank ya. Blank, oh belum ada jenisnya. Maksudnya blank karena ini dari pasar. Iya. Kemudian kita beli biji-bijinya yang biasa pemain jus alpukat itu, kita beli, kita jadikan bibit. Nah, untuk melihat hasilnya kita cari varietas yang unggulan. Seperti Mickey gitu. Ini kita lakukan penyambungan. Ini ciri-ciri daun yang udah lumayan bagus. Bagus ya? Iya. Cuma diambil batangnya aja Bang? Batangnya aja. Oh gitu. Ini kita lakukan. Kalau saya di sini melakukan sayatan miring aja. Ini gini Abang belajar dari mana Bang? Otodidak ya. Otodidak. Itu Bang Jujun itu yang ngajarin. Dan kita lakukan kan nggak sembarangan juga kan Bang? Ada betul. Ya kan? Nih ada beberapa hal yang membuat kegagalan. Ya salah satunya. Iya. Nyambungan gagal gitu ya? Iya. Belum paham sebenarnya sih. Ada beberapa hal yang mereka kurang perhatikan. Iya. Jadi waktu-waktu yang tepat. Ya kapan gitu ya? Kapannya. Itu waktunya kapan yang menurut Abang itu? Yang tepat itu nyambung? Tepat sebenarnya itu antara pagi sampai jam 9 maksimal. Oh gitu? Ya. Iya, sore sampai malam pun aman. Aman. Kalaupun siang, itu harus benar-benar ada naungan. Maksudnya gimana? Kita harus tepat teduh. Dia ngindari matahari berarti dong? Benar. Langsung ya? Iya. Nah ini kita melakukan pelilitan pada pengikatan pada sambungan. Iya. Kemudian kita lanjut langsung ke atas. Itu semuanya? Semua. Oh. Makanya agak beda ini. Sungkup yang kita gunakan, kita menggunakan plastik pengikat. Jadi seperti ini. Ya. Ini kita udah termasuk sungkup. Iya. Beda hal sama ini. Nah, ini. Ya, dia mengikat cuma bagian yang disambung. Kalau ini sampai ujung. Kalau ini sampai ujung. Plus jadi penyungkup ya. Gitu, iya. Oke. Nah, mengingat ini nih. Tadi kan metode penyambungannya. Saya ini potong miring ya? Iya, betul, miring. Potong miring. Kemudian kulit sama kulit itu harus bisa mungkin harus ketemu misalkan. Jadi bagian kulit entres, ini sebutannya entres. Sama kulit seedling, ini sebutannya seedling. Jadi benih yang kita tanam ini sebutannya seedling. Jadi sebisa mungkin ketemu. Ya jadi makanya ada beberapa faktor yang membuat gagal. Tidak kesesuaian seedling sama entres. Jadi ada yang terlalu besar entresnya tapi seedlingnya kecil. Seedlingnya besar, entresnya kecil gitu. Dan beberapa faktor yang membuat gagal juga. Kurang tepatnya pengambilan daunnya. Entresnya. Iya. Entres yang membuat gagal. Ini kan udah cukup tua ya. Berbeda sama ini. Ini terlalu muda. Ini biasanya ini nggak bisa. Nggak bisa. Terlalu muda. Dia pun kalau kita ini terlalu lemah masih ya batangnya. Ya. Sama ini pucuknya itu bisa kita bedain. Oh. Iya. Ini pucuk yang bisa menghasilkan buah. Ya. Ini ya, ada ini ya. Ada bendulan-bendulan ini. Tapi kalau ini bahan daun lagi. Jadi sebenarnya ini bisa kita gunakan untuk entres. Tapi cenderung lebih lama karena konsentrasi dia untuk berbuah ketika kita lakukan sambung ke seedling, seperti dia berpikir harusnya nutrisi cukup untuk pembuahan, kok kurang. Pada akhirnya dia bagian-bagian yang cuma menjadi percabangan ya, atau tunas-tunas air gitu yang membuat dia lama. Iya, merubah konsentrasi dari pembuahan menjadi ke batang gitu. Beda kan karakternya. Iya betul. Nah ini diambil dari mana Bang?
Ini sama pucuk juga sama pohon yang sudah biasa berbuah, yang biasa kita panen gitu. Artinya kalau sudah berbuah itu lebih dominan dan lebih gampang ya? Lebih gampang. 2 sampai 4 tahun bisa berbuah. Tapi ada kalimat dari Bang Jujun itu, yang guru saya ya. Jangan senang dulu ketika pohon baru ditanam masih kecil sudah berbuah, atau jangan kecewa dulu ketika pohon yang ditanam belum berbuah. Artinya ternyata ada kekhawatiran. Kekhawatirannya kenapa? Kenapa sih pohon kecil-kecil ini udah berbuah? Ternyata itu dia untuk melakukan regenerasi. Namanya generatif. Jadi sebelum pohon itu mati, dia memaksa untuk berbuah. Gitu. Tapi kalau misalkan pohon yang kok udah 3 tahun belum berbuah, berarti dia lagi subur-suburnya untuk untuk kebutuhan nutrisi pertumbuhan dia. Maka itu jangan khawatir dulu, jangan kecewa. Justru yang dikhawatirin, kok kecil-kecil buahnya banyak, daunnya habis. Itu khawatir. Itu. Nah, banyak yang tadi Abang sebutkan faktor kegagalan ya dari punya penyambungan gitu ya. Nah, setelah disambung udah jadi seperti ini Bang Mustika ini kan. Ini untuk bisa langsung ditanam atau mungkin ada proses lagi Bang? Kalau udah seperti ini. Perawatannya ya, betul. Gini, kita ke proses sambung perawatan. Kenapa ada beberapa hal yang membuat gagal dulu ya? Pisau untuk kita melakukan sambung pucuk itu harus steril. Sembarangan juga ya? Enggak salah juga. Yang penting steril, tajamnya maksimal. Steril itu dikasih alkohol atau dicuci biasa aja? Cukup dicuci, dilap pakai tisu, itu cukup. Ya. Kedua, kurang berpengalamannya dalam penyambungan. Itu. Iya. 3 momen waktu. Terlalu panas dia melakukan penyambungan. Jadi itu pengaruh besar ya? Cukup pengaruh. Sama dia biasanya karena mungkin senang ya melakukan penyambungan, terus iseng-iseng dibuka. Ini ada pergerakan. Geser. Jadi geser, betul. Jadi udah enak bener didiemin. Seharusnya kan kita tunggu sampai mata tunas ini menerobos ya. Baru bisa dibuka. Kita buka pelan-pelan. Jadi jangan, emang asik. Kadang tangan kita pengen lihat nih gitu. Pengen tahu hasil. Itu ya kadang mengganggu, ada pergerakan dia. Nah, mulai ke perawatan ya. Dari semai benih tadi, setelah bertunas itu, alpukat itu cenderung suka air. Tapi tidak suka air yang mengendap. Berarti harus ada mengalir ya? Mengalir. Dia suka air tapi tidak suka air yang mengendap. Kenapa kita menggunakan sekam basah ini? Sekam mentah ya? Sekam mentah ini cenderung lebih mudah membuang air. Artinya tidak bagus untuk penyimpanan air. Nah, perawatannya adalah penyiraman ini penting setelah kita melakukan penanaman di polybag. Setelah kita masukkan ke polybag ya. Jadi penyiraman berkala itu sangat penting. Di sisi pohon tumbuh, tapi kecenderungan untuk batang besarnya itu minim. Tumbuh tapi gimana ya kalau batangnya kecil untuk kita lakukan penyambungan, dipegangnya juga susah. Nggak padat ya, nggak keras padat. Ya. Tuh. Nah, setelah penyambungan ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan. Nih misal begini nih. Nah, ini kan kasih warna ini. Ya, nih misal tunas ini. Nah, ini wajib dibuang. Karena kenapa? Nutrisi yang diserap sama entres yang tadi kita sambung kemakan di sini. Ini kalau saya orang awam mikir sayang kalau dibuang bagus. Enggak ya, jangan. Malah kalah. Bahkan di pohon yang udah besar pun ini bisa menang. Ini batang ini bisa kalah. Berarti emang harus dibuang ya? Emang harus dibuang. Jadi secara berkala juga kita harus sortir, harus kita buang-buangin yang mata tunas. Bahkan yang udah sambung begini nih. Tuh. Harus dibuang. Harus teliti ya, detail ya, satu dicek gitu ya. Betul. Makanya di sini waktunya juga nggak sebentar, tenaganya juga. Oh ya, ini menyangkut ini ya. Iya. Gini. Kenapa harus ada tanda hijau? Tanda tali hijau. Betul, tali hijau. Kenapa dia ada tanda JS? Ya, ini. Setelah kita melakukan sambung pucuk, kita membuat identitas dia. Sebelum kita membuatkan label seperti ini, kita tandakan seperti ini. Maksudnya apa? Misalkan 200 pohon, tandanya ini. Jenis apa nih?
alpukat aligator misalnya gitu ya. Ah. Jadi kita punya identitas 200 pohon ini aligator. Kemudian ada tingkat keberhasilannya mungkin terlalu 80%. Jadi sebelum kita labelin ini, yang 20% yang gagal, kan kita nggak sia-sia untuk udah melabelkan kan. Betul, yang penting udah punya identitas dulu nih sebagai kita yang bertani. Jadi setelah sukses seperti ini, udah yakin tumbuh, baru kita kasih label. Iya, gitu. Jadi nggak terlalu sayang-sayang lah. Sayang ya Bang ya. Bang, ini kan buat penonton kita yang awam ya, mungkin dia pengen coba tanam di rumah gitu ya. Betul, ya. Ini kan dari bibit ini prosesnya gimana Bang? Bisa misalkan digali dulu kah tempatnya, atau langsung ditanam kah, atau langsung disiram gitu Bang? Ini buat penanaman langsung dulu ya, langsung ke tanah langsung gitu ya? Ya. Kalau ada penonton kita yang mau beli, terus bawa pulang ke rumah, ini harus diapain dulu nih gitu. Oke. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan ya. Buat aja galian lubang kurang lebih minimalnya 50 kali 50 persegi misalkan gitu, atau lingkaran 50 secara lingkaran. Itu sebelum tanaman ini masuk ke tanah, sebaiknya dilakukan pupuk dasar. Baik dari itu pupuk kandang atau jadi pas digali kasih pupuk. Ya kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah ya. Atau emang kalau misalkan sudah pupuk jadi, kalau kita beli di kios itu aman. Jadi setelah pupuk dasar kita taburin di lubang yang kita buat, dia masuk ke lubang yang kita buat pun aman. Karena sudah sudah lama ya di sana, sudah matang sebutannya. Jadi nggak perlu nunggu seminggu 2 minggu. Nggak perlu. Dan tanamannya jangan sampai kepenem nih, misalkan polybag ini tingginya 25, kita gali lubangnya 40. Diusahakan mungkin paling jauh dari polybag ini 5 cm lah. Dari lubang yang kita tanam ya, datar sama permukaan tanah yang kita mau tanam. Ya sebaiknya sih sedatar sama polybag aja. Untuk siram air itu ya, apa namanya? Ya, penyiraman, terus juga untuk pemupukan itu gimana? Itu yang kalau di rumah sebenarnya alpukat itu termasuk pohon yang lumayan kuat ya. Ada satu yang dikhawatirin para petani alpukat, yaitu jamur. Jamur akar itu kalau sudah kena jamur akar itu kayak nggak ada obat. Makanya sebelum itu terjadi lakukan pencegahan. Banyak obat-obat yang beredar di pasaran yang mencegah untuk terjadinya jamur akar pada pohon alpukat. Tapi untuk masalah ulet ya, kan masalah batang, dikenal alpukat tuh jadi sarang ulet gitu ya. Betul. Itu ada bahkan baru beberapa hari yang lalu itu dia sama pemikirannya. Cuma saya khawatir kalau pohon alpukat itu sekalinya dikasih ulet itu udah habis nggak ada daunnya. Betul, ada beberapa varian alpukat yang seperti itu. Cenderung itu alpukat yang tumbuh liar. Tapi secara kekuatan si Miki itu, entah Bang Jujun pernah melakukan eksperimen di mana ada pohon alpukat yang sudah terserang ulat itu, dipindahkan cabang ke pohon Miki. Itu dites langsung. Ternyata nggak seagresif ulat itu makan alpukat lain, jenis lain. Itu hebatnya Miki. Udah diuji coba. Ya cuma itu masalahnya di busuk akar ya, sama semua alpukat pun jamur akarnya itu ekstrim. Sama penggeret itu minim. Penggeret batang tiba-tiba bolong, mati satu batang ya. Tapi ini disiram gak sih pakai pestisida dan kalian gitu kalau di sini? Untuk sementara enggak ya. Berarti masih alami aja. Alami ya. Total berapa sih Bang El keseluruhan yang Bang El punya? Ini kurang lebih ada 1.200 yang sudah masuk polybag ya. Yang sudah masuk polybag, yang 500-an atau 300 lah yang masih di media semai. Tinggal kita setelah itu udah melakukan pembuatan komposisi media tanam, tinggal nanti langkah berikutnya pemindaan bibit itu. Nah Bang, kalau Bang El, kalau ada
penonton kita yang mau beli dalam bentuk banyak gitu ya, partai besar gitu ya. Nah, abang bersedia gak untuk ikut membantu apa sih namanya menanam awal, sangat memberikan apa sih namanya pemahaman ke konsumen gitu. Bisa dijelasin Bang El? Itu alhamdulillahnya beberapa kali kita juga udah melakukan hal itu ya. Jadi ada beberapa pembeli, misal contoh waktu ke Sumedang, dia 50 batang pohon, kita antar ke sana, kita ajak ngobrol, ternyata dia juga udah paham juga. Jadi kita untuk membantu langkah selanjutnya pun ya dia udah paham lah gitu. Tapi untuk temen yang mau membeli tapi ragu gitu ya, minta saran dan ajarannya gitu, kita siap membantu banget. Dari mulai kita antar pun sampai titik tanah yang dia mau tanam pun, kita yang tanam pun nggak ada masalah. Gitu. Bang, target ke depan apa Bang? Waduh, rencana ke depan ngembangin apa lagi gitu Bang? Ada beberapa ya yang kami ingin lanjutkan ke duren. Durian. Ya. Durian itu lumayan, karena jangan sampai dong durian Indonesia itu dibanjiri sama durian dari luar. Betul. Kenapa kita nggak ngembangin durian kita ya? Gitu, itu langkah berikutnya. Padahal nggak kalah hebat ya, nggak kalah enak. Ya kan, durian juga keren loh. Nggak kalah enak lah. Iya. Nah Bang, terakhir Bang, apa mungkin ada harapan atau yang mau disampaikan ke pemerintah kita terkait misalnya butuh bantuan modal atau mungkin penyuluhan atau alat yang dibutuhkan Bang El ini apa sih gitu saat ini dibutuhkan? Itu cukup banyak beberapa hal yang kita butuhkan ya, dari segi pemodalan. Salah satunya pemodalan. Kedua, air kita masih numpang. Jadi agak kagok juga ya kalau misalkan kita menggunakan. Terserah kita nggak bisa. Iya betul. Artinya satu alat mesin ya. Mesin air, mesin pencacah buat kita membuat kompos. Misalnya kita melakukan pemangkasan nih atau bersih di dasar, itu kan perlu mesin pencacah ya. Jadi compostingnya itu maksimal, gemburnya maksimal. Jadi harapan saya sih pemerintah melirik ya, memperhatikan petani-petani yang seperti kita. Karena ternyata ketika saya perhatikan ada nilai ekonomi yang bergerak. Betul, setuju. Ya, minimal. Misalkan saya membeli sekam ini dari Jonggol, misalkan ya, dari Jonggol, daripada sekam itu tidak digunakan dengan maksimal, ketika ada yang membutuhkan misalkan dari Jonggol ke Depok ini, artinya kan ada pergerakan uang. Ekonomi jalan. Ada ekonomi yang bergerak. Ketika kita bayar, dia beli bensin atau mampir ke warung kopi, kita di sini juga akhirnya bisa bertani ini bisa maksimal pohonannya. Artinya ada kegiatan, ada aktivitasnya. Betul. Minimal ada ekonomi yang berjalan ya dari mikro kita gitu. Itu saat ini udah pernah belum sih dari pemerintah memberikan bantuan atau penyuluhan gitu? Belum ya. Nah, itu jadi PR sebetulnya pemerintah kita. Banyak di sekitar kita yang memang petani-petani kita tuh membutuhkan itu perhatian. Sangat membutuhkan. Nah, Bang El boleh perkenalkan diri nanti biar penonton kita juga pemerintah kita bisa tahu bahwa di sini ada loh Kukusan gitu. Petani alpukat yang memang bisa dijadikan contoh gitu ya buat pemirsa kita atau masyarakat yang lain. Silakan Bang El. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Hidayat, bertani alpukat. Ada beberapa jenis alpukat di sini kami menyediakannya. Dan untuk pemerintah juga kami berharap mohon untuk perhatian khusus kepada kami yang termasuk petani yang mikro. Dalam arti untuk memiliki lahan luas pun belum mampu, untuk modal yang besar pun belum mampu, dan untuk itulah kami butuh dukungan dari pemerintah. Jadi besar harapan kami untuk pemerintah itu, lihatlah kami yang bergerak ekonomi mikro. Artinya walaupun
kecil tapi bisa menggerakkan, ada pergerakan uang, ada pergerakan ekonomi. Mungkin pemerintah juga bisa membantu dalam penyebaran atau penambahan materi buat bibit-bibit yang kami perlukan, atau mempermudah kami untuk mensuplai bibit-bibit yang unggulan, pupuk-pupuk yang referensi untuk kami gunakan. Mungkin banyak hal sih sebenarnya. Dan kami berharap juga ada kucuran dana ya, betul. yang sekiranya kami membutuhkan untuk mendukung kegiatan kami ini, seperti misalkan mesin pencacah, mesin air untuk penyiraman. Banyak hal sih ya. Banyak hal. Mungkin itu sementara itu aja ya. Alamat mungkin Bang, atau nomor handphonenya bisa disebutkan? Handphone saya 0852 1652 6251. Ini alamatnya di Kukusan, pintu tol Kukusan. Mungkin banyak orang nanti akan tahu ada Rumah Sakit Geraha Permata Ibu ya. Iya, itu tinggal hubungi kami bila mana sudah sampai di sana, karena posisinya tidak jauh dari itu. Iya. Nanti tinggal di akses mobil masuk ya, Bang? Masuk ada ya? beberapa titik yang bisa mobil akses masuk. Nanti kalau ada yang mau beli dalam jumlah besar kan ya, partai besar aman gitu, mobil bisa masuk. Aman banget. Truk pun masuk. Truk ya. Oke, Bang El, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses, menginspirasi ya. Terima kasih. Jadi edukasi buat masyarakat kita. Apa yang tadi Bang El jelaskan itu sangat bagus banget. Artinya banyak ilmu yang kita dapat, pengalaman juga. Terima kasih Bang El. Sehat selalu dan sukses ya. Sama-sama. Mampir ke Saung Pojok mungkin ya. Selalu di pojok. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Kreatif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.